Halo amigos parantosku, Mahada Mangos. Di video kali ini kita memasuki part ketiga dari serial Majutsu si Orphan Hagure Tabi. Dan besok kita udah sampai di ending dari season pertama ini. Sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Bersamaan dengan Deep Dragon yang menyerang desa, Clay pun datang sambil membawa anak dari hewan tersebut. Hingga akhirnya Orphan menyerang Deep Dragon untuk menghentikannya, walau sihir Orphan sama sekali nggak berpengaruh. Orphan lalu mengancam akan menghabisi anak si Deep Dragon, tapi serigala raksasa itu sama sekali nggak peduli karena katanya Red Dragon bisa kembali menghidupkan orang yang udah mati. Sama seperti yang ia lakukan ke Vienna, di mana si Vienna ini dulu ditemukan Dragon di hutan dalam keadaan tak bernyawa. Tapi ia dihidupkan lagi dan diberikan kekuatan sihir untuk jadi perantara Dragon di desa jantung suci. Yang sebenarnya Dragon mengirim Vienna buat mengawasi Dogal yang berniat mengincar kekuatan Dragon. Karena ancamannya nggak mempan, Orphan menembak si Dragon dengan pistol yang kemarin ia ambil dari salah satu penduduk. Walau kemudian malah si Orphan lah yang terkena serangan hingga membuat kepalanya kesakitan. Ia kemudian berusaha membebaskan diri menggunakan sihirnya dan di sana Orphan akhirnya tahu kelemahan Dragon yang katanya jika penyihir manusia mengaktifkan sihir menggunakan suara seperti Simsalabim atau Alakazam gitu guys. Red Dragon justru mengaktifkan sihir melalui pandangannya. Jadi selama kaum Dragon itu masih lihat targetnya walau dari jarak jauh mereka masih bisa mengeluarkan sihir. Orphan lalu meminta bantuan Magic menggunakan teknik sihir yang dia pakai untuk mengintip Clay di part kemarin. Yang gunanya untuk mengaburkan pandangan si serigala. Bersamaan dengan itu, Orphan melemparkan pistolnya ke atas si Dragon yang dilanjutkan dengan kekuatan sihirnya membuat pistol itu meledak seperti yang terjadi sama Dogal kemarin. Orphan pun akhirnya berhasil menjatuhkan si serigala raksasa walau tak lama terlihat ia masih bisa bangkit lagi. Deep Dragon yang keras kepala pun masih aja mencoba menghancurkan desa hingga tak lama Vienna datang untuk mencegah serigala itu. Bahkan si Vienna sampai mengancam yang ia bilang karena kekuatan dia dulu diberikan oleh si serigala dan kekuatan mereka kini setara, Vienna berkata ia akan menghancurkan kekuatan sihir si Deep Dragon. Mendengar ancaman itu, Deep Dragon pun langsung menyerang Vienna hingga terjatuh. Nggak diduga si Clay yang dari tadi cuma bisa diem aja lalu mengangkat anak Deep Dragon dan menyuruhnya menyerang induknya sendiri. Hingga kemudian anak Deep Dragon mengeluarkan sihir dahsyat yang bisa menghancurkan tubuh si serigala raksasa dengan sekejap mata. Setelah tubuhnya hancur, nggak lama terdengar suara si Dragon yang bilang kalau kami telah dikuasai maka kami harus mematuhi. Yang berarti mulai saat ini anak Dragon itu sepenuhnya udah dikuasai dan akan mematuhi si Clay. Malam pun berakhir, keesokan harinya Orphan dan teman-temannya berpisah dengan Vienna dan para penduduk yang berencana meninggalkan desa untuk memulai hidup baru di tempat lain. Perjalanan pun akhirnya dilanjutkan kembali. Kini Orphan dan kedua bocil punya anggota baru yang tak lain adalah anak Deep Dragon yang diberi nama Lecky oleh si Clay. Waktu pun terus berlalu hingga mereka semua akhirnya udah mulai mendekati kota Tafrem. Scene lalu berpindah di mana diperlihatkan seorang pemuda yang baru aja membantai seorang penyihir dari Menara Taring. Tapi anehnya pemuda itu sendiri memakai kalung naga yang adalah simbol yang menandakan jika ia juga penyihir yang berasal dari Menara Taring. Sementara di Menara Taring sedang terjadi kehebohan di mana 5 tetua mereka baru aja dibunuh oleh seseorang. Dan oleh karena itu, tetua lain meminta para penyihir agar cepat mengusut kasus tersebut. Si Forte lalu bilang jika semua ini dimulai sejak Chillman dan semua pasukan pemburu naga Azali pergi melakukan misi pemusnahan sang naga. Ia pun lalu menuju ke kantornya dan bertemu dengan Leticia, di mana si Leticia atau Tis ini menanyakan kebenaran kabar mengenai kekalahan Azali. Tapi si Forte nggak ngejawab dan cuma bilang ada sesuatu yang lebih penting dari itu. Si Forte membahas pembunuhan tetua di mana ia mendapat kabar jika pembunuhnya adalah seseorang yang kurus, nggak terlalu tinggi, berpakaian hitam, juga memiliki rambut berwarna hitam. Yang tentu aja kecurigaan mereka tertuju pada Orphan, karena Orphan memiliki alasan kuat buat balas dendam atas kematian sang naga. Di mana semua penyihir belum tahu jika naga yang mati sebenarnya adalah Chillman dan terlebih Azali yang sekarang ada di tubuh Chillman tiba-tiba aja menghilang.
Forte mengajak Tis yang ia bilang jika mereka lah yang harus menangkap Orphan sebagai sesama mantan anak didik Chillman. Sementara itu, di tempat Orphan berada, Clay menggunakan kekuatan Lecky sesuka hatinya untuk menyerang Magic. Cuma karena si Magic bilang kalau makanan buatan si Clay nggak enak sama sekali. Orphan terkena imbasnya karena kemudian ia dipanggil ke pos penjaga. Beruntung si penjaga masih berbaik hati dan tak melaporkan Orphan ke gereja Kimluk, karena jika gereja sampai tahu, apalagi mereka mengetahui penyihirlah yang udah membakar hutan, maka Orphan bisa aja dihukum mati. Tapi nggak lama Orphan meninggalkan pos, tiba-tiba aja kalungnya udah menghilang dan si penjaga pun udah mati dibunuh seseorang. Yang bahkan si Orphan nggak melihat orang yang melakukan itu. Dan ternyata kalung Orphan digantung bersama sebuah pesan yang berisi pertanyaan siapakah pewarisnya. Hingga saat Orphan kembali ke kereta kudanya, tiba-tiba ada seseorang yang menyerang sampai menghancurkan kereta kuda itu. Tak lama orang itu pun menampakkan diri dan Magic langsung menyerangnya. Tapi orang itu nggak terpengaruh dan malah balik menyerang. Beruntung si Lecky bisa menahan serangan itu. Dan setelahnya Orphan pun kembali bangkit dan bersiap melawan orang tersebut. Si pembunuh menggunakan sihir teleportasi dan kemudian mementalkan Orphan juga Magic, sementara Clay dilindungi oleh si Lecky. Orphan bilang pada Clay ia harus memastikan Lecky agar tidak lengah karena saat ini Dragon itulah yang terkuat di antara mereka semua. Dan yang terkuat setelahnya adalah si pembunuh yang mempunyai sihir di atas Orphan. Orphan pun bertanya bagaimana caranya pria itu bisa menggunakan sihir teleportasi yang tak lain adalah ciptaan Chillman. Si pembunuh hanya menjawab dengan kata-kata yang sama seperti di dalam pesan tadi. Orphan pun berkelahi dengan pria tersebut yang ternyata emang benar pria itu lebih kuat dari jagoan kita. Lecky lalu membantu dengan sihirnya, tapi justru itulah yang diinginkan si pembunuh. Karena ia tahu waktu Lecky menyerang, otomatis ia nggak akan sempat bertahan melindungi Magic dan juga Clay. Tapi saat dua bocil itu diserang, tiba-tiba sihir si pembunuh meleset karena ternyata Tis datang untuk membantu mereka. Setelahnya terungkap sosok si pembunuh yang terlihat jika wajahnya sangat mirip dengan Orphan pada 5 tahun yang lalu. Hingga tak lama ia pun pergi dari tempat itu. Orphan dan dua bocil pun akhirnya ikut dengan Tis menuju ke kota Tafrem. Dalam perjalanan, Tis pun menceritakan apa yang sedang terjadi di Menara Taring kepada Orphan. Scene lalu berpindah pada 15 tetua yang tersisa di mana mereka menduga jika pembunuhan yang terjadi adalah ulah dari gereja Kimluk. Sementara itu, Forte sedang berbicara dengan Hertia melalui telepati di mana Hertia bilang ia tak bisa menemukan Chillman dimanapun. Karena itulah ia menduga kalau masternya itu udah tewas dan katanya yang bisa melakukan itu hanyalah Orphan atau Azali. Dan karena mereka menduga jika Azali udah mati, maka tersangka satu-satunya hanyalah si Orphan, guys. Scene selanjutnya akan memperlihatkan jika Tis membawa Orphan dan dua bocil ke rumahnya untuk tinggal sementara di sana. Orphan, Magic, dan Clay lalu melihat-lihat album foto di mana di sana ada foto-foto Orphan, Azali, dan juga Tis sewaktu ketiganya masih berada di panti asuhan. Hingga nggak lama Orphan melihat Tis keluar rumah dan saat ditanya Tis bilang ia akan melapor pada Forte jika Orphan bukanlah pelakunya. Pada malam harinya Orphan pun berniat menceritakan apa yang sebenarnya udah terjadi pada Azali dan juga Chillman kepada Tis. Tapi nggak lama si pembunuh muncul di rumah Tis dan mengatakan kalau Orphan ini sebenarnya udah kehilangan kekuatan lamanya. Ia pun mengenalkan diri sebagai Krilanselo, sang hantu dari masa lalu Orphan. Si Orphan lalu bilang kalau pria ini bukanlah dirinya karena Krilanselo yang dulu nggak akan mungkin bisa membunuh orang. Pria itu lalu menjawab karena nggak bisa membunuh siapapun makanya Orphan nggak pantas jadi penerus Chillman. Dan katanya lagi dialah Krilanselo yang diinginkan oleh sang master. Dan setelah mengatakan itu si Krilanselo palsu pun menghilang dari hadapan Orphan. Dan gak diduga ternyata Clay menguping pembicaraan keduanya. Keesokan harinya, Clay yang mendengar obrolan Orphan semalam mencoba mencari sang pembunuh bersama Lecky. Sementara Orphan yang galau menduga kalau ini semua adalah ulah dari Azali yang menyuruh orang yang mirip sama dirinya untuk melakukan pembunuhan. Hingga kemudian Tis datang dan mengenalkan Orphan pada dua muridnya yang bernama Tivis dan juga Patricia. Nggak diduga dua murid Tis ini lalu bilang jika mereka baru aja bertemu dengan dua pria yang mengaku sebagai kenalan Orphan. Tapi karena Tivis dan Patricia nggak mempercayai keduanya, mereka mengurung dua pria itu di dalam gudang. Yang ternyata dua pria yang dimaksud adalah dua draft bersaudara. Orphan lalu menemui dua draft dan bilang akan membebaskan mereka asal keduanya mau melakukan sesuatu untuk si Orphan. Yang ternyata Orphan menyuruh keduanya berpatroli dan gak sengaja bertemu dengan si Clay. Sementara itu si Orphan diberitahu Tis jika setelah Chillman menghilang kekacauan muncul di dalam internal Menara Taring.
yang sepertinya ada beberapa orang ingin mengambil posisi Chillman yang mempunyai kedudukan tinggi di menara itu. Bahkan mereka sampai ingin menyingkirkan murid Chillman, terutama si Porte yang diberi racun pada minumannya, karena si Porte saat ini menggantikan posisi Chillman untuk sementara. Keanehan pun tak sampai di situ aja, karena setelahnya muncul Kri Lancelot palsu yang membunuhi para tetua. Orpen lalu bilang hanya ada 2 orang yang bisa masuk seenaknya ke menara tanpa terkena teknik pengawasan dari Forte yang bernama Chillman Network. Jadi si Forte ini bisa mengetahui apapun yang terjadi di sekitar menara taring menggunakan sihir itu ya guys. Dan Orpen bilang 2 orang itu adalah dirinya sendiri dan juga Chillman. Tis lalu bertanya kalau Orpen bukanlah pelakunya, apakah ini semua ulah dari Chillman. Namun Orpen menjawab itu tak mungkin karena Chillman gak akan pernah kembali lagi. Kembali pada 2 draft yang sedang santuy bersama Clay hingga tak lama mereka melihat beberapa orang penganut agama Dragon melintas. Dan gak diduga salah satu orang itu adalah si pembunuh yang langsung membuat Lucky dan Clay gak sadarkan diri. Gak lama 2 draft bersama Magic melapor pada Orpen jika Clay udah diculik oleh si pembunuh yang Vulcan bilang kalau pembunuh itu membawa Clay ke rumah Chillman. Magic yang gak tahu kalau Kri Lancelot adalah jati diri Orpen 5 tahun lalu bertanya pada Tis siapakah sebenarnya si Kri Lancelot itu. Tis menjawab jika Kri Lancelot adalah pewaris Chillman yang bahkan ia menjadi kandidat 13 penyihir terkuat yang bekerja untuk keluarga kerajaan. Hingga akhirnya Orpen pun pergi sendirian untuk menemui Kri Lancelot palsu. Magic yang galau karena ditinggal sang guru sendirian lalu ditemui Tivis yang ujug-ujug menceritakan masa lalu Orpen. Di mana 5 tahun yang lalu saat Orpen menjadi kandidat 13 penyihir, katanya Orpen gagal karena hampir aja membunuh seseorang. Ia pun menceritakan asal mula kelas Chillman terbentuk. Yang Tivis bilang menara taring menemukan Chillman yang gak diketahui dari mana asal usulnya. Tapi karena kekuatan Chillman, ia dipercaya mendidik anak-anak berbakat untuk menciptakan penyihir terbaik di seluruh menara taring. Dan di antara semua murid, Chillman memilih Kri Lancelot sebagai penerusnya dengan mengajarkan semua keahliannya pada Kri Lancelot. Dan dulu saat Kri Lancelot bersiap meninggalkan menara untuk jadi penyihir kerajaan, katanya menara yang gak mau melepaskan salah satu penyihir terbaiknya itu sengaja mengirim seseorang untuk mengagalkannya. Dan bener aja, Kri Lancelot yang merasa diikuti seseorang pun menyerang orang tersebut hingga sekarat. Dan karena itulah ia pun gagal menjadi salah satu dari 13 penyihir. Dan Tivis juga bilang mungkin karena alasan itulah Kri Lancelot lalu meninggalkan menara taring. Mendengar cerita Tivis, Magic Auto ingin membantu gurunya dan hal itu diketahui oleh Tis yang kemudian ikut bersama Magic. Si Tivis yang sotoy bilang sama Tis jika berbahaya kalau terus berhubungan dengan Orpen. Namun Tis menjawab kalau Orpen adalah adiknya yang berharga dan karena itu Tivis harus menghormatinya juga. Sementara itu Orpen sendiri terlihat udah memasuki kediaman Chillman dan langsung berhadapan dengan Kri Lancelot palsu. Si palsu lalu bilang jika Orpen gak membunuhnya maka ia gak akan bisa mengalahkan si Kri Lancelot abal-abal. Dan di sini terbongkar jika dugaan Orpen benar karena Azali lah yang mengirim si Kri Lancelot walau tujuan Azali sebenarnya cuma ingin agar Orpen mendapat kekuatannya yang dulu dengan melawan Kri Lancelot palsu. Tanpa Azali duga si Kri Lancelot palsu ini punya keinginan sendiri. Dan bahkan sampai melakukan banyak kejahatan karena ia ingin jadi satu-satunya Kri Lancelot untuk Azali. Keduanya pun kembali memulai pertarungan tanpa mereka ketahui para polisi udah berjaga di luar hingga gak lama Tis dan Magic datang dan bilang pada para polisi jika Tis lah yang akan mengurus semuanya. Kembali pada Orpen yang diberitahu Kri Lancelot jika Azali udah diwariskan Chillman sihir kuno dari si Dragon Nir yang bernama Killing Doll, dimana dengan menulis sebuah mantra yang disebut rune pada tubuh boneka, maka boneka itu akan menjadi mesin pembunuh anti penyihir. Dan terbongkar jika Kri Lancelot palsu ini dibuat dari Killing Doll yang Azali ubah wujudnya menjadi Orpen menggunakan pedang Baldenders yang punya kekuatan untuk merubah wujud bahkan mengkopi semua kemampuan orang yang diubahnya. Nggak lama, Kri Lancelot palsu pun memanggil pedang Baldenders yang akan ia gunakan untuk melawan Orpen. Tapi kemudian Orpen mengeluarkan salah satu teknik Chillman dan bisa menjatuhkan si Kri Lancelot palsu. Saat Orpen akan menyadarkan Clay yang dibuat pingsan menggunakan sihir, si Kri Lancelot pun nggak diduga bisa bangkit lagi. Keduanya pun kembali beradu kekuatan sihir. Kri Lancelot bertarung demi Azali seorang, sedangkan Orpen bertarung demi semua teman-temannya. Yang tentu aja alasan Orpen bertarung membuat ia jadi lebih kuat dari Kri Lancelot hingga akhirnya bisa menghancurkan si Killing Doll. Setelah itu Azali nggak diduga muncul di hadapan Orpen, lalu part 3 pun selesai.
Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit.